السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan masih ingat pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan wasiat kepada Mu'adz sebelum berangkat ke Yaman. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hadis yang mengandung 5 persaksian di dalamnya. Mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mempersaksikan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian mengajarkan agar awal mengajak mereka adalah untuk bertauhid, dan kemudian yang kedua hendaklah mengajak mereka kepada salat, kemudian mengajak mereka kepada zakat. Atau saya ralat, bukan 5 persaksian tetapi beberapa tahapan dalam dakwah, yakni ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Karena kita berhenti agak lama sejak bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan sampai Ramadan, dan sekarang baru bisa ketemu lagi, Masya Allah. Taqabbalallah minna wa minkum wa minal jami'. Sampai kita pada pembahasan faedah-faedah dari hadis ini, yaitu di antara faedah-faedahnya, qala qultu wa fihi, padanya ada faedah annahu yuhram 'alal 'amil fi zakati akhdhu kara'imil amwal. Faedah yang diambil, hendaklah seorang yang memberikan zakat jangan memberikan yang terjelek, dan yang mengambil zakat jangan mengambil yang terbaik. Berarti yang tengah-tengah. Wa fihi, di dalamnya ada faedah juga peringatan bahaya kezaliman. Karena dikatakan wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Karena laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena enggak ada hijab antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung didengar. Demikian pula wa fihi, padanya ada faedah bada'ah bil ahammi fal aham, memulai dengan yang paling penting, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Ini semua sudah dibahas, sekedar mengingat-ingat saja apa yang sudah sampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Maka sekarang yang akan kita baca qauluhu wa'lam annahu lam yudhkar fil hadits as-shaum wal hajj. Perhatikan,
bahwasanya di dalam hadis ini tidak disebut haji dan puasa. Disebutkan hadisnya, pertama, falyakun awwalan ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, ajak mereka kepada tauhid, yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah, dan juga dalam riwayat lain disebutkan mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul. Kemudian wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, maka alimhum, beritahu mereka annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Berarti yang disebut syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Tidak disebut masalah puasa, tidak disebut pula masalah haji. Maka dibahas oleh para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ajaba ba'dun nas. Pertanyaan tadi, iskal tadi dijawab oleh beberapa orang. Anna ba'd ar-ruwah ikhtasara al-hadis, bahwa beberapa perawinya meringkas hadis. Hanya disebut 3 saja, tidak disebut yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Wa laysa kadzalik, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi tidak seperti itu. Fa inna hadza ta'nun fir ruwah, karena kalau dikatakan ini karena perawi-perawinya meringkas, maka ini adalah ta'nun, menuduh, mencerca para rawi. Lianna dzalika inna ma yaqau fil haditsil wahid مثل حديث وابن عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun jawaban mereka tidak tepat menyatakan seperti itu, atau itu adalah diringkas. Lianna dzalika innama yaqa fil haditsil wahid, karena itu bisa terjadi dalam satu hadis, seperti hadis wafat Abdul Qais. Hadis zakar ba'dhum as-siyam, di mana kadang disebut puasa, kadang disebut, kadang tidak disebut. Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami rukun-rukun Islam atau ajaran Islam. Disebutkan rukun Islam, tapi enggak lengkap. Ini karena diringkas. Tetapi dalam hadis ini tidak mungkin Rasulullah SAW meringkasnya, atau rawi membuang puasa dan haji, tidak mungkin. Tetapi jawabannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an hada jawabani, ada 2 jawaban. Ahaduhuma, salah satunya, anna dzalika bihasbi nuzulil fara'id, bahwa yang demikian sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Wa awwalu ma faradallahu syahadatani thumma shalah. Karena kadang-kadang diriwayatkan atau disebutkan oleh Nabi sesuai dengan turunnya perintah. Adapun yang pertama syahadat mesti, karena itu justru perintah pertama adalah bersyahadat. Kemudian perintah salat yang sudah turun di awal, maka diajarkan salat. Fa innahu amara bi salati fi awwali awqatil wahyu. Karena Nabi SAW sudah diperintahkan untuk salat di awal pertama wahyu diturunkan. Ini masih di Mekah, Rasulullah SAW sudah salat bersama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walihada lam yadhkur wujub al-hajj ka'ammatil hadis. Oleh karena itu hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum ada perintah-perintah haji, haji enggak disebut. Apa ajaran-ajaran Islam, kewajiban-kewajiban Islam atas kami? Syahadat la ilaha illallah, salat. Hanya disebut 2. Innama jaa fil ahaditsil mutaakhirah. Karena haji diriwayatkan pada hadis-hadis yang belakangan. Alhamdulillah. Qultu wa hadza min al ahaditsil mutaakhirah wa lam yuzkar fiha. Tetapi kenapa di dalam riwayat yang kita baca ini hadis belakangan, tapi kok tetap enggak disebut haji? Ada jawaban kedua.
Al-jawabu tsani, kemungkinan yang kedua, annahu kana yudkar fi kulli maqamin ma yunasibuh. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan di setiap maqam, di setiap kesempatan sesuai dengan keadaannya. Kalau berbicara kepada orang-orang fuqara, nggak akan bicara masalah sedekah. Kalau bicaranya pada orang-orang yang tidak mungkin mereka berangkat haji karena terhalang orang musyrikin dan mereka mendapatkan kesulitan dan dipahami tidak akan mampu, akan disebut selain itu. Yani fi kulli maqamin ma yunasibuhu. Di setiap tempat disampaikan apa yang mencocoki. Fayadhkur taratan al-fara'id allati yuqatal 'alaiha kas-shalah. Dan kadang-kadang pula menyebutkan yang paling pentingnya yang yuqatal 'alaiha, yang diperangi atasnya kalau tidak dikerjakan. Seperti salat dengan zakat. Wa yadhkur taratan as-shalah was-shiyam liman lam yakun 'alaihi zakah. Dan kadang-kadang disebutkan dengan salat dan puasa. Karena mereka fuqara, gak mungkin bisa zakat, sedekah. Maka disebutkan puasa dan salat. Wa yadhkur taratan as-shalah wa zakah wa shaum. Kadang-kadang disebutkan salat, zakat, puasa. Bisa jadi an yakuna qabla fardil hajj. Bisa jadi karena belum datang kewajiban haji. Wa imma, atau bisa jadi pula an yakuna al-mukhatab bidzalika la hajja alaih, bahwa mereka orang yang tidak ada kewajiban haji karena hal yang merupakan keadaan mereka. Demikian jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan rukun-rukun Islam kepada kaum muslimin, kepada suku-suku yang didakwahi, fi kulli maqamin maqal. Di setiap keadaan ada ucapan yang cocok dengannya. Yang diajak bicara fuqara, ngapain bicara masalah zakat? Yang penting dulu, salat yang dia harus kerjakan dan puasa harus dia kerjakan. Haji dia nggak bakal mampu. Zakat, jangankan zakat, dia harus diberi zakat. Ini jawaban beliau rahimahullah. Wa amma salatu waz zakah. Dan kadang-kadang disebutkan dua salat dan zakat karena dua perkara ini di antara rukun-rukun Islam merupakan rukun-rukun Islam yang yuqatal alaih, yang diperangi atasnya kalau dilanggar. Beda dengan puasa, beda dengan haji. Karena mereka bisa saja beralasan saya puasa, padahal di rumahnya makan. Bisa saja mereka beralasan bahwa saya tidak mampu untuk haji, padahal dia mampu. Tetapi salat terlihat setiap hari. Apakah dia salat atau tidak salat? Demikian pula zakat. Karena sudah kita sampaikan di kajian yang lalu bahwa petugas zakat itu datang ke rumah masing-masing, lihat peternakannya, lihat unta-untanya, dan diaudit. Kamu berkewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing. Keluarkan. Kalau dia mengeluarkan si pemiliknya, silakan keluarkan yang terbagusnya, silakan. Tetapi kalau petugasnya yang ngambil, jangan ngambil yang terbaiknya. Ambil yang sedang-sedang saja. Maka yang demikian, kalau mereka menghalangi, mereka tidak mau bayar zakat, yuqatal alaih, diperangi. Bukan karena nilai kambingnya, tetapi karena mereka menolak satu rukun dari rukun-rukun Islam. Laisa kasairil fara'id. Ini perbedaan dua perkara tadi. Perbedaan salat dengan zakat dibanding dengan rukun-rukun Islam yang lainnya seperti puasa dan haji. Kalau syahadat gak perlu ditanya. Karena tidak bersyahadat kafir. Maka itu ma'ruf. Selesai. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Jelas. Sehingga di antara 4 ini selain syahadat, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Mana yang aham? Salat. Kemudian apa? Zakat. Karena 2 ibadah ini yuqatal alaihima. Diperangi kalau mereka tidak mau mengerjakannya. Walihada dzakara ta'ala fi kitabihi al-qital alaihima. Oleh karena itu Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran, diperangi mereka-mereka yang tidak mengerjakan salat dan zakat, atau diperangi mereka sampai mau salat dan zakat. Ibadatani zahiratan. Kata beliau,
rahimahullah bahwa dua ibadah itu merupakan ibadatani zahiratan, ibadah yang tampak zahir jelas. Yang mengerjakan jelas, yang tidak mengerjakan pun jelas. Bikhilafis shaum, berbeda dengan puasa. Fa innahu amara amrun batinun min jinsil wudu wal iktisal minal janabah. Karena yang namanya puasa adalah amrun batinun, perkara yang sifatnya batin, tidak tampak, seperti wudu, seperti iktisal. Dua orang datang, kamu sudah wudu belum? Sudah. Mau apa? Enggak bisa dibuktikan dia wudu atau tidak wudu. Sudah mandi janabah? Sudah. Apa iya sudah atau belum? Wallahu a'lam. Tetapi kalau salat terlihat. Bahkan ketika saya di tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, masih ada imam-imam masjid yang mengabsen musallinnya, makmumnya. Aina fulan? Aina fulan? Kalau tidak ada, mereka istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena besok akan dilaporkan dan dicambuk. Ini baru tidak berjamaah. Bagaimana kalau tidak salat? Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang mani'iz zakah, yang menolak zakat. Dan ketika ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa engkau memerangi mereka yang sudah mempersaksikan la ilaha illallah? Kata Abu Bakar, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Orang yang tidak salat kafir diperangi, maka yang tidak zakat pun sama diperangi. Maka dikatakan perang murtadin, perang melawan orang-orang murtad. Maka ikhwan fillah azakumullah, salat dengan zakat disebut ibadatani zahiratan, sedangkan puasa dijuluki dengan ibadah batinah. Fa innal insan yumkinuhu an la yanwi shaum wa ya'kula sirran. Karena kalau diancam dengan ancaman diperangi, maka masing-masing akan berkata saya puasa. Masing-masing akan mengaku berpuasa wala yanwi shaum, padahal tidak niat puasa. Wa ya'kula sirran, dan makan sirran, sembunyi-sembunyi. Kama yumkinuhu an yaktum hadatsahu wa janabatahu, sama seperti orang-orang yang menyembunyikan hadas besarnya, hadas kecilnya. Dilihat salat selesai. Padahal dia berhadas besar, berhadas kecil, salat. Enggak bisa apa-apa kita. Hanya memasrahkan bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tampak. Karena itu batin, urusan pribadi yang tidak bisa dilihat. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, kalau salatnya terlihat jelas, apalagi kaum laki-laki yang salat di masjid, sangat jelas. Qala rahimahullah, kemudian selanjutnya beliau berkata, wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkur fil a'mal adh-dhahirah allati yuqatal an-nas 'alayha wa yasiruna muslimin bi fi'liha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan pula amalan-amalan yang zahir yang diperangi manusia karenanya, wa yasiruna muslimina bi fi'liha, yang mereka menjadi muslimin kalau mengerjakan, dan mereka tidak dianggap muslimin kalau tidak mengerjakan. Kalau mengerjakan dianggap muslimin, kalau tidak mengerjakan tidak dianggap muslimin. Falihadza 'allaqa dzalika bis-shalati waz-zakah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan antara salat dengan zakat saja. Berarti di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 syahadat, salat dan zakat, karena ketiga-tiganya adalah seseorang kalau mengerjakannya berarti muslimin, kalau tidak mengerjakannya berarti kafirin. Selesai. Tapi kalau puasa sudah kita kata-kata di batin. Masing-masing akan mengaku saya puasa karena tidak terlihat, tidak zahir. Sehingga itulah sebabnya kenapa kau disebutkan 3 perkara saja. Karena 3 perkara ini yang yasiruna biha muslimin, karena dengan 3 perkara mereka dianggap muslimin. Allaqa dzalika bis-shaumi waz-zakah duna shaum. Oleh karena itu Rasulullah SAW hanya menyebutkan zakat dan salat saja, tidak menyebut puasa. Wa in kana wajiban kama fi ayati Bara'ah, walaupun dia wajib sebagaimana 2 ayat surat Bara'ah, surat Taubah. Fa inna Bara'ah nazalat ba'da fardhu shiyam, karena surat Bara'ah itu turun setelah kewajiban puasa. Berarti puasa sudah ada. Tetapi apa ayat yang turun? Fa in tabu
wa aqamus salata wa atuz zakata faqallu sabilahum. Setelah perintah untuk memerangi mereka, setelah perintah untuk memerangi orang-orang kafir, perangi mereka, kepung mereka, serang mereka, sampai pada kalimat wa intabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus salah, dan mengerjakan salat, wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, faqallu sabilahum. Ini satu ayat. Ayat lain dalam Bara'ah juga, kalau mereka taubat dan mereka mendirikan salat dan mereka mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama. Artinya muslimin. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara kalian. Padahal turunnya ayat ini sudah ada kewajiban puasa. Kenapa enggak disebut wa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah wa shamu? Enggak ada. Berarti beda. Karena ini ibadah bukan ibadah zahir, tetapi salat dan zakat ibadah yang sangat zahir, sehingga bisa menjadi penentu apakah mereka ikhwanukum fid din atau mereka adalah orang-orang kufar. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adz ila al-Yaman, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, lam yadhkur fi hadithihi shaum, Nabi pun tidak menyebutkan puasa, hanya menyebutkan 3 perkara, syahadat, salat dan zakat. Li'annahu taba'un wa huwa batin. Bukan berarti tidak perlu mengajarkan puasa, tetapi itu taba', ngikut. 3 perkara yang penting, 3 perkara ini yang merupakan ibadah-ibadah yang yuqatal 'alaiha, sedangkan yang lainnya ngikut. Kalau orang bersyahadat tentunya mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dicontohkan 3 perkara sebagai tahapan. Kalau mereka sudah bersyahadat, ajari salat. Kalau sudah salat, ajari untuk mengeluarkan zakat. Baik, maknanya hendaklah ajarkan semua ajaran Islam, tetapi hendaklah bertahap. Habis yang ini yang paling penting, kemudian yang berikutnya, tentunya kalau mau disebut seluruh ajaran Islam akan disebut. Setelah ini, setelah ini, semua syariat dan hukum-hukum Allah akan disebut. Kalau enggak perlu. Enggak perlu disebut seluruhnya, cukup disebut 2 yang paling penting. Maka Mu'adz memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ajarkan yang paling penting dulu, seperti salat dan zakat. Salat kemudian zakat. Qal, dikatakan selanjutnya, wa huwa batin, li'annahu taba'un wa huwa batin, karena puasa itu ngikut dan dia amalan batin. Wala dzakara al-hajj li'annahu wujubuhu khasun laysa bi'am. Dan kenapa tidak disebut haji? Karena itu pun kewajiban yang khusus pada orang-orang tertentu, tidak ammah, tidak umum pada seluruh kaum muslimin. Adapun zakat untuk sebagian mereka orang-orang yang kaya diberikan pada fuqaranya. Wala yajib fil umr illa marratan. Tetapi zakat terus setiap tahun. Lewat haul keluar zakat. Lewat haul keluar zakat. Tetapi haji seumur hidup sekali. Sehingga bisa saja mereka akan menjawab, iya tahun depan. Tahun depannya mengatakan, iya tahun depan. Beda dengan zakat. Keluarkan sekarang. Kamu sudah 1 haul. Keluarkan zakatnya. Ini perbedaan antara zakat dengan haji. Walaupun sama-sama khusus pada orang-orang tertentu saja. Zakat untuk orang-orang kaya. Demikian pula haji untuk orang-orang yang mampu. Bukan hanya kaya, mampu. Karena ada orang yang kaya tapi tidak mampu. Ada apa enggak ada? Ada. Seperti wanita kaya yang tidak punya mahram. Dianggap oleh para ulama tidak mampu. Karena dia tidak memiliki mahram untuk mengantarnya. Nah, berarti kedua-duanya pada orang tertentu. Tetapi tetap berbeda. Kalau zakat, ibadah zahir yang tiap tahun harus keluar zakatnya. Adapun haji, sekali seumur hidup. Sehingga bisa saja mereka menyatakan, insya Allah saya akan haji. Insya Allah saya akan haji. Insya Allah saya akan haji. Nggak bisa. Kemudian langsung dihukum sebagai murtad. Maka dikatakan, adapun haji la yajib fil umri illa marratan. Tidak wajib seumurnya kecuali hanya sekali saja. Intaha. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bima'nahu. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dalam bab ini. Tadi hanya melengkapi yang tertinggal dari pembahasan hadis yang lalu. Hadis yang berikutnya, akhrajahu
Aqal musannif rahimahullah walahuma, dan juga dari keduanya. Jadi sama dengan hadis sebelumnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis yang lalu dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Qala al-musannif rahimahullah walahuma an Sahal ibn Sa'ad anna Rasulullah sallallahu qala yauma Khaybar. Kata musannif rahimahullah, dan juga dari keduanya Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, la watiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Rasulullah menyatakan pada perang Khaybar, aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullah baina yadayhi, yang Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dengan sebab tangannya, dengan sebab kepemimpinannya. Fabatan nas yadukuna lailatahu. Akhirnya manusia bermalam masing-masing memikirkan tentang ucapan Rasulullah SAW. Siapa? Ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberikan bendera kepemimpinan ini besok? Bukan karena mereka ingin jadi pemimpin, tetapi karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini gambaran yang sangat menarik. Masing-masing berharap, kalau saja itu adalah saya, berarti saya yang dimaksud Rasulullah SAW mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka malamnya mereka berpikir siapa yang akan diberikan bendera kepemimpinan besok. Falamma asbahu, maka pagi harinya, ghadaw ala Rasulullah SAW kulluhum yarju an yutaha. Maka pagi-pagi mereka berdatangan kepada Rasulullah SAW dan masing-masing dari mereka berharap kalau dialah yang diberi oleh Rasulullah SAW bendera itu. Faqal, maka dikatakan ketika mereka sudah berkumpul semua, mengharapkan mereka yang menjadi pemimpin, bukan karena senang menjadi pemimpin, bukan, tetapi karena sifat yang digambarkan, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini sangat diharapkan oleh kaum muslimin. Ternyata Rasulullah SAW mencari Ali. Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali ibn Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki 'ainaihi. Disampaikan bahwa Ali dalam keadaan mengeluhkan ada sakit di matanya. Fa arsalu ilaihi, maka Nabi pun mengutus seseorang untuk menjemputnya. Fa utiya bihi armad, maka diutuslah seseorang menjemputnya. Datang Ali dituntun dalam keadaan matanya sakit. Fabasaqa fi 'ainaihi, maka Nabi pun meludah di mata Ali bin Abi Thalib, wa da'a lahu, dan mendoakannya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja', maka sembuhlah seakan-akan tidak pernah sakit. Sembuh seakan-akan tidak pernah sakit, yakni tidak ada bekasnya sama sekali. Fa'atahu raya, maka Nabi memberikan bendera kepemimpinan tadi. Faqala unfud ala rislik, berangkatlah engkau dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai di sahah mereka. Sahah adalah sekitar benteng Khaybar, halaman benteng. Thumma da'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim, dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka. Min haqqillahi ta'ala fihi, ini tentang hak-hak Allah atas mereka. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, sungguh demi Allah, kalau Allah memberikan petunjuk dengan sebabmu satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, sungguh itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta merah adalah unta yang termahal. Demikian ikhwan fillah, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu kalimat yang berkait dengan bab ud'uhum ilal Islam. Apa babnya? Ad-du'a ila syahadati an la ilallah, ajakan kepada tauhid. Hingga perang sekalipun
Tujuan utamanya adalah li'i'la'i kalimatillah, mendakwahi mereka ke dalam Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah wa bihi wa ni'mah. Kalau mereka menolak, maka ada pilihan kedua. Hendaklah mereka membayar jizyah wahum saghirun. Membayar jizyah dalam keadaan mereka rendah, di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah aturan kaum muslimin. Karena agama tidak maksa. Jangan dikira perang tadi untuk memaksa mereka masuk Islam. Tidak. Bukan untuk memaksa. Tetapi untuk menundukkan mereka. Kalau mereka masih tetap kafir, silakan. Tapi bayar jizyah dan mereka diatur oleh kaum muslimin. Diatur dengan aturan-aturan kaum muslimin. Silakan mereka beribadah di rumah-rumah mereka dengan apa yang mereka pahami secara kufur. Itu urusan mereka dengan diri mereka sendiri. Allah yang akan menghisab mereka. Tetapi kewajiban mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin. Kalau yang kedua pun ditolak, maka ini penghalang-penghalang dakwah Islam, maka diperangi fi sabilillah. Ini kaitan dengan bab. Kaitannya dengan bab adalah kalimat ud'uhum ilal Islam. Disebutkan dalam syarahnya bahwa hadis ini diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji As-Sa'idi Abu Abbas. Sahabat Sahal ibn Sa'ad adalah Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari, dari kalangan Ansar. Yaitu orang-orang Madinah yang menolong dan memberikan tempat kepada Rasulullah SAW dan Muhajiri. Sedangkan di kalangan Ansar ada dua suku. Ada Aus, ada Khazraj yang dari kalangan Arab. Selebihnya orang-orang Yahudi. Maka beliau Sahal ibn Sa'ad adalah orang Ansar dari kalangan Khazraji. Orang Khazraj. As-Sa'idi sukunya. Sukunya As-Sa'idi. Adapun kunyah beliau adalah Abu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabiyun syahir, seorang sahabat yang masyhur, dan ayahnya juga sahabiyun aidan, ayahnya juga sahabat yang mulia. Mata sanata 88, yang meninggal pada tahun 88. Wa qad jawazal mi'ah, dan umurnya sudah lewat dari 100 tahun. Beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadisnya disebutkan, qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah SAW bersabda yauma Khaybar, ai fi ghazwati Khaybar. Maksudnya hari Khaybar adalah hari perang Khaybar. Dan tentunya hari perang Khaybar adalah hari ketika Rasulullah SAW mengutus pasukannya untuk memerangi Yahudi Bani Khaybar. Wa fi sahihaini an Salamah ibn al-Aqwa, diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Salamah ibn al-Aqwa, qala kana Ali radhiyallahu taala anhu qad takhallafa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar. Diriwayatkan dari Salamah ibn al-Aqwa bahwa Ali bin Abi Thalib takhallafa, tidak ikut dalam perang Khaybar karena dalam keadaan sakit. Wa kana armadan, dan dalam keadaan beliau armad. Armad itu sakit di mata. Faqala, maka Ali menceritakan, ana atakhallaf an Rasulullah sallallahu. Fakharaja Ali radhiyallahu anhu falaqa bin Nabi sallallahu falamma kana masa'al lailah allati fataha Allah azza wa jalla fi sabahiha qala Rasulullah sallallahu la'utiyanna ar-rayata ghadan. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah aku atakhallaf, tidak ikut bersama Rasulullah SAW? Maka Ali keluar. Kemudian menemui Nabi SAW pada sore harinya, di mana malam itu kemudian Allah SWT menangkan kaum muslimin, atau pagi harinya Allah menangkan kaum muslimin. Maka sore hari sebelumnya Ali datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW malamnya mengucapkan, la'utiyanna ar-rayata ghadan, aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah akan menangkan melalui kepemimpinannya. Fa'idha nahnu bi'ali wa manarju. Sedangkan kata beliau, kata Salamah ibn Aqwa, aku waktu itu bersama Ali dan kami berdua tidak berharap. Kenapa? Karena ada uzur. Saya sakit mata, nggak mungkinlah memimpin. Ternyata mereka mencari-cari. Ini dari pihak alinya. Tadi diriwayatkan dari Rasulullah SAW diutus seseorang. Tetapi diriwayatkan dari yang menyaksikan Ali, maka kami berduduk dalam keadaan tidak berharap.
Tiba-tiba ada seorang utusan datang mencari, "Aina Ali?" Sampai mereka mendapatkannya dan berkata, "Hada Aliun, ini Ali." Fa'atahu Rasulullah SAW rayah, "Yaftahullah alaihi." Kemudian dibawa ke Rasulullah SAW, diceritakan ringkasnya, diberikan bendera. Tentunya detailnya tadi sudah sebutkan, didoakan oleh Rasulullah SAW, diludahi atau diberikan ludah di matanya, kemudian didoakan dan sembuh ka'an lam yakun bihi wajah. Kembali kepada hadis kalimat demi kalimat. La'u'tiyanna rayah, sungguh aku akan memberikan rayah. Dengan lam at-taukid dan nun at-taukid yang maknanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aku akan berikan bendera ini besok. Kata Al-Hafidh fi riwayat Buraidah, kalimatnya inni dafi'un al-liwa. Aku akan memberikan liwa. Liwa maknanya bendera juga. Rayah maknanya bendera, liwa juga bendera. Ila rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad sarraha jama'atun min ahli al-lughati bitaradifihima. Para ahli lughah, para ahli bahasa, mereka membicarakan bahwa dua kalimat itu sama, muradif, persamaan kata. Rayah maknanya adalah liwa, liwa juga maknanya adalah rayah, karena sama-sama bendera. Tetapi lakin diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dalam hadis Ibnu Abbas, ternyata dibedakan. Kanat rayatu Rasulullah SAW sauda. Rayahnya Rasulullah SAW berwarna hitam. Waliwa'uhu abyad, sedangkan liwanya putih. Walaupun sama-sama bendera, tetapi yang aswad atau sauda disebut dengan rayah, sedangkan yang putih dijuluki dengan liwa. Wa mithluhu 'inda Tabrani. Demikian pula diriwayatkan dalam Tabrani dari Buraidah, dari Ibnu Adi, dari Abu Hurairah. Wa zad, di sana ada tambahan lagi, bahwa bendera yang putih dan hitam tadi maktubun fihi, padanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sehingga walaupun rayah dan liwa maknanya sama-sama bendera, tetapi yang lebih rajih, yang lebih sahih adalah apa yang ada bersama kita ini. La'utiyanna rayata gadan. Dan rayah adalah yang hitam dan bertuliskan di sana la ilaha illallah. Qauluhu yuhibbuhullah atau yuhibbullaha wa rasulahu, yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini kalimat menunjukkan fadilah Ali ibn Abi Thalib. Fadilatun azimah, keutamaan yang sangat besar bagi Ali radhiyallahu taala anhu, karena dijuluki mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ini bantahan kepada mereka-mereka kaum Khawarij dan kepada mereka-mereka para pembenci Ahlul Bait dan kepada mereka-mereka yang membenci Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Ali wala bil a'immah. Tetapi jangan dikira bahwa yang memiliki sifat dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, jangan dikira cuma Ali bin Abi Thalib. Dikhawatirkan kemudian kita mencerca sahabat yang lain. Berarti yang mencintai Allah dan Rasulnya hanya Ali, yang lain enggak. Berarti yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya hanya Ali, yang lain tidak. Ini sungguh sangat berbahaya. Sangat berbahaya, bahkan menjadikan sesatnya Syiah Rafidhah dan sesatnya mereka-mereka yang bersama Syiah dan orang-orang jahil yang bersamanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Aliin. Sungguh sifat ini bukan hanya khusus pada Ali bin Abi Thalib, juga tidak khusus pada imam-imam. Ini imam-imam yang 12 kata Isna Asyariyah, kata Syiah Rafidhah. Fa innallaha wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqi. Karena Allah dan Rasulnya cinta kepada semua orang yang beriman, yang bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lakin hadzal hadis min ahsani ma yuhtajju bihi 'ala an-nawasib. Maka dikatakan tetapi hadis ini cukup sangat pas untuk membantah golongan nawasib. Nawasib adalah yang membenci Ahlul Bait,
dan yang membenci Ali bin Abi Thalib di antaranya kaum Khawarij, bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlus Sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib dan mencintai Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wajib hukumnya sebagaimana mencintai Rasulullah SAW, maka dia wajib mencintai para sahabatnya, khususnya mencintai Ahlul Bait. Berarti hadis ini bantahan kepada Nawasib, kepada Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib dan memusuhi beliau. Alladzina la yatawallawnahu, yang tidak mau berwala, tidak mau mencintai beliau. Au yukaffirunahu au yufassiqunah, atau yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, atau yang memfasikkan Ali bin Abi Thalib, kal Khawarij, seperti kaum Khawarij. Lakin hadzal ihtijaj la yatimu ala qaul ar-Rafidhah, tetapi hujjah ini, dalil ini tidak cocok untuk Syiah Rafidhah yang mencerca para sahabat. Alladzina yaj'aluna an-nusus ad-dala 'ala fadail as-sahabah kanat qabla riddatihim. Yang mereka hanya berkata dengan kalimat, kalau yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya hanya Ali, berarti yang lain tidak dicintai. Ini kalimatnya. Aku akan berikan besok kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti yang dicintai hanya Ali, kata mereka. Kemudian mereka tidak berwala kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak mengakui keutamaan-keutamaan mereka. Setiap kita sampaikan dalil-dalil tentang keutamaannya, mereka akan berkata, itu dulu sebelum murtad, itu dulu sebelum sesat. Maka ucapan mereka terbantah, mardudun alaihim. Tidak tepat, nanti akan kita bahas bahwasanya ucapan mereka batil, tidak cocok dengan dalil-dalil, tidak cocok dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat adh-dhuhri bi'idznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.